Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand dengan NIM 058. Nah, jadi saya pertama-tama akan menjelaskan cara analisis pet analysis dari Stata. Nah, pertama kita klik file, lalu ekspor file yang ingin kita gunakan, lalu centang pada bagian ini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan pet analysisnya. Pertama, pada menu komen ini kita ketik regress, lalu klik sesuai dengan jalur pet analysisnya. Nah, jalur yang pertama itu ada awareness, edu, exp, org, dan info climate. Nah, itu kita klik, lalu klik enter, kita ketik lalu klik enter. Lalu setelah itu klik Viv, lalu langsung klik enter. Lalu predict E1, receipt, lalu klik enter, lalu headers, lalu E1 spasi E1, lalu klik enter, dan yang terakhir swilk spasi E1, lalu klik enter. Nah, jadi begitu seterusnya sampai pada jalur yang keempat. Seperti yang jalur kedua itu kita ada regress, jalur yang kedua itu ada risk reservation, edu, exp, org, dan info climate. Lalu seperti langkah-langkah yang tadi, begitu juga sampai ke langkah-langkah jalur yang ketiga dan jalur yang keempat. Prestasikan jalur pertama. Yang pertama bisa dilihat daripada P value-nya. Di sini dari P value kita lihat dari nilai P lebih besar daripada T. Diketahui bahwa variabel edu memiliki nilai 0,995, exp memiliki nilai 0,231, dan org memiliki nilai 0,119. Dan untuk variabel infoclim memiliki nilai 0,008 yang lebih kecil daripada 0,05. Nilai signifikannya yaitu 0,05, sehingga dalam variabel ini dapat dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap awareness pada taraf signifikansi yaitu 5%. Yang kedua yaitu kita bisa dilihat dari nilai R-square-nya. Dari nilai R-square kita memiliki nilai sebesar 0,836, sehingga pada model ini kemampuan model ini dalam menjelaskan perubahan awareness masih tergolong rendah karena masih 91,64%. Sisanya bisa dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Yang ketiga yaitu memiliki koefisien. Koefisien ini pada variabel edu memiliki koefisien bernilai negatif yaitu 0,000772 yang menunjukkan bahwa peningkatan pada edu cenderung menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mila Sandi dengan NIM 24_048. Di sini saya akan menginterpretasikan jalur ketiga dan jalur keempat. Jadi berdasarkan output yang telah diperoleh di jalur ketiga itu, jika dilihat nilai P value-nya untuk awareness dan risk perception itu semuanya 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Artinya secara simultan kedua variabel awareness dan risk perception berpengaruh signifikan terhadap risk aversion. Setelah itu kita lihat nilai R-square-nya. Di sini tertera 0,5141 atau sebesar 51,41% dari keragaman pada variabel risk aversion dapat dijelaskan oleh model ini, yang menunjukkan berarti adanya kecocokan model yang lebih baik dibandingkan jalur 1 dan jalur 2. Selanjutnya koefisiennya untuk yang perception itu 0,2356943 dan yang risk perception itu 0,2719574, yang berarti berpengaruh signifikan dan positif terhadap risk aversion. Lanjut ke interpretasi VIF. Untuk
variabel awareness-nya nilai VIF-nya itu 1,06 dan risk perception-nya itu 1,06 juga. Yang berarti masih kurang dari 10%, artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Nah, selanjutnya untuk yang predit E3 RSIT ini, jika sudah berwarna hitam berarti perintah kita itu diterima oleh Stata. Selanjutnya untuk yang head test, dilihat nilai prop chi-square-nya. Di sini tertera 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sebagaimana syaratnya diketahui harus lebih dari 0,05, namun di sini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas. Setelah itu kita lihat yang bagian SWILT. Dilihat kolom prop Z-nya, di sini tertera 0,00533. Karena kurang dari 0,05, artinya tidak terdistribusi secara normal. Lanjut ke jalur keempat. Di sini tertera nilai p-value edu itu 0,067, EXP itu 0,092, ORG 0,148, dan InfoClimate itu 0,076. Semua nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa edu, EXP, ORG, dan InfoClimate tidak berpengaruh signifikan terhadap risk aversion pada taraf signifikansi 5%. Lalu kita lihat yang bagian R-square-nya, di sini tertera 0,0926 atau 92,6% dari keragaman pada variabel risk aversion itu dapat dijelaskan oleh variabel ini. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kita lihat nilai koefisiennya. Di sini tertera nilai koefisien edu sebesar 0,01479926, EXP sebesar 0,00271103, ORG sebesar 0,0853147, dan InfoClimate sebesar 0,1052962, yang dimana semua variabel ini memiliki koefisien positif. Yang berarti koefisien positif secara umum menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel edu, EXP, ORG, dan InfoClimate cenderung meningkatkan risk aversion. Selanjutnya dilihat nilai VIF-nya. Untuk edu itu VIF-nya 1,13, InfoClimate juga sama 1,13. Untuk ESP itu 1,08 dan ORG itu 1,02. Yang dimana sebagaimana diketahui bahwa syarat VIF itu harus kurang dari 10. Karena ini sangat jauh dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya kita ke predit E4. Jika tulisannya berwarna hitam berarti perintah kita diterima oleh Stata. Selanjutnya itu ke head test, dilihat nilai prop chi-square-nya. Di sini tertera 0,3405, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk SWILT-nya itu kita lihat prop Z-nya. Di sini tertera 0,86647, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga residual terdistribusi secara normal.